Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pemrograman jaringan dan piranti bergerak. Di video sebelumnya sudah kita diskusikan bahwa ada beberapa layer atau lapisan dari pengembangan jaringan, mulai dari fisiknya, fisik kabel atau sinyal elektromagnet, gelombang elektromagnet dan seterusnya, wireless pakai kabel atau nirkabel dan sebagainya, sampai kemudian untuk perkuliahan kita itu kita fokus pada layer di pemrograman aplikasinya. Jadi aplikasi itu ada dua sisi. Kalau jaringan komputer itu kan kemarin sudah didiskusikan, itu fasilitas copy data dari satu komputer ke komputer yang lain tanpa memindahkan media penyimpan data. Nah, dengan fasilitas copy data ini kita bisa mengembangkan berbagai macam aplikasi, bisa banyak gitu ya, termasuk mungkin chatting gitu dari satu komputer. Kita ketikkan sesuatu, dikirim ke komputer lain, nanti terbaca di komputer lain, kemudian yang penerima itu mengetikkan sesuatu lalu dikirimkan ke komputer yang mengirim pesan sebelumnya. Jadi bisa terbentuk komunikasi chatting teks misalnya. Tapi tentu tidak hanya teks gitu, kita bisa dengan suara juga bisa, karena kita bisa konversikan sinyal suara yang analog itu ke sinyal digital, lalu sinyal digital itu yang dikirimkan lewat jaringan komputer lalu bisa didengar. Jadi yang diomongkan seseorang di satu mikrofon, sinyal analognya diubah ke digital, digitalnya dikirimkan ke melalui media jaringan komputer, oleh penerimanya nanti dikonversi balik ke sinyal analog dan bisa diperdengarkan lewat speaker. Jadi mikrofon di satu sisi, speaker di sisi yang lain, atau sebaliknya, dan sebaliknya, bukan atau dan sebaliknya, mikrofon di sisi lain, ke speaker di sisi yang satunya, sehingga kedua orang yang memanfaatkan jaringan komputer ini mereka bisa berkomunikasi dengan suara. Jadi itu seperti telepon itu. Nah, tidak hanya suara, tentu saja sinyal juga bisa, sinyal gambar juga bisa dikirimkan, jadi sinyal video juga bisa dikirimkan, sehingga kita sekarang bisa menikmati fasilitas komunikasi telepon video lewat jaringan komputer. Nah, hari ini kita akan dalami itu, bagaimana kita melakukan programming untuk pengiriman dan penerimaan sinyal. Nah, di protokol internet yang utamanya, nanti kita sampai akhir perkuliahan akan bicara tentang protokol internet. Kita kenal satu aktivitas pemrograman untuk aplikasi jaringan komputer yang dikenal dengan istilah pemrograman soket. Soket programming. Mengapa kita pakai soket? Karena di satu komputer itu kita bisa melakukan komunikasi dengan berbagai aplikasi. Jadi ada, katakan kita sedang nonton YouTube, itu kan satu aplikasi untuk lihat movie. Kita bisa sekaligus juga sambil melakukan chatting dengan fasilitas chat tertentu, katakan WhatsApp atau Telegram atau semacamnya, juga sambil nanti mungkin komunikasi video conferencing dengan Google Meet atau Zoom atau Microsoft Teams atau apapun. Jadi di perangkat yang sama, di komputer yang sama, itu bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam bentuk komunikasi secara berbarengan. Nah, karena itu kita tidak hanya mengenali komputer dari sisi identitasnya saja. Jadi di video sebelumnya kita bicara identitas komputer di protokol internet itu menggunakan angka biner 32 bit itu ya, kombinasinya bisa sampai sekitar 4 miliar itu. Kan karena di perangkat itu bisa ada banyak komunikasi dengan banyak komputer yang lain juga, maka kita
mengkomunikasikan ke suatu perangkat atau komputer itu melalui apa yang dikenal dengan soket. Artinya kalau kita punya PC komputer, katakan mungkin ini PC-nya Google katakan ya, UGM aja, UGM CID misalnya. Ini nama domainnya. Nanti mungkin ada di kuliah jaringan komputer kan dibicarakan translasi antara nama domain ke nomor IP-nya dan sebaliknya. Jadi ada tabel konversi dari nama domain. Kita akan lebih enak menggunakan kata-kata nama ini daripada nanti menghafal nomor itu agak ribet. Tapi ada tabelnya. Kalau di PC ini kemudian katakan ada identitas tertentu, mungkin kita bisa cek ya UGM ACID itu identitasnya apa, kita lookup lookup UGM ACID. Nah itu ada nomornya itu 175 IT 11 IT 88 3 ini nomor nah, harus oke. Jadi UGM itu ACID itu 175.111.88.3. Nah di nomor ini itu kita bisa menghubungi untuk suatu keperluan komunikasi yang kita kenal sekarang ya, mungkin untuk membaca websitenya UGM. Nah itu di nomor ini komputer kita akan mengkontak nomor itu. Tapi mungkin bisa saja di nomor itu juga ada servis-servis yang lain. Dulu ada servis menyimpan data namanya simpan UGM ACID, atau mungkin servis lain untuk video conferencing juga ada, saya lupa namanya, dan seterusnya. Tapi bisa saja itu di server yang berbeda. Tetapi kalau di server yang sama, mungkin sebelumnya perlu saya ingatkan ada istilah klien dan server untuk komunikasi. Biasanya kalau ada dua komputer ini lewat internet berkomunikasi, itu yang satu kita sebut klien, yang satunya kita sebut server. Hakikatnya klien dan server itu komputer saja, sama. Artinya fasilitas, ada prosesornya, ada media penyimpan datanya, memori bisa mengolah data. Nah hanya dalam konteks jaringan komputer itu yang server itu kita anggap ya, komputer yang menjalankan proses standby untuk menerima koneksi dari komputer-komputer lain. Itu disebut server. Jadi dia standby untuk menerima koneksi, itu yang server. Yang klien itu nanti ngontak dia, sehingga dalam konteks client server ini, server harus hidup terus selama masa layanan komunikasi datanya, tetapi yang klien tidak harus hidup terus. Nah itu aja bedanya. Di konteks lain bisa saja komputer yang nanti berfungsi sebagai klien itu bisa saja di dalamnya menjalankan proses yang standby untuk menerima koneksi dari komputer lain. Nah itu lalu dia bisa berfungsi sebagai server, sehingga yang disebut klien dan server itu pada dasarnya bukan di perangkatnya, tetapi di proses yang ada di dalamnya. Ada proses yang berjalan sebagai server, dia standby siap menerima koneksi, dan ada proses klien yang nanti memberi menginisiasi komunikasinya. Nah antara perangkat klien dan server ini, karena bisa saja server ini kemudian dihubungi oleh klien yang lain. Nah di
sini masing-masing koneksi ini, koneksi 1, koneksi 2, dua koneksi ini akan menggunakan jalur yang berbeda tentu saja. Kalau dua koneksi, dua klien ini jalurnya sama, nanti komunikasinya bisa terkacaukan. Untuk pesan yang mau dikirim ke klien 1 terkirim ke klien 2 dan seterusnya. Sehingga kedua klien ini dan servernya juga itu mereka harus menginisiasi jalur komunikasi yang berbeda. Nah, kalau ujung dari komunikasi fisiknya, konektornya itu ya di dalam komputer itu kita sebut sebagai, ini ada namanya interface. Jadi network interface itu fisik dari koneksinya. Network interface bisa fisik interface Ethernet pakai kabel ini, atau fisiknya dia menerima sinyal elektromagnet, WiFi atau Bluetooth atau semacamnya, lewat gelombang elektromagnet. Tapi fisiknya itu ada barang di sini, ini ujung-ujungnya ini disebut interface. Jadi ada interface, cuma di dalamnya, di dalam sistem operasinya itu interface ini bisa dipakai untuk mengkomunikasikan, untuk menjalankan berbagai jalur komunikasi dengan banyak komputer yang lain. Ya, kira-kira gitu. Nah, jalur-jalur komunikasi di dalam ujung jalur komunikasi di komputer yang didefinisikan oleh sistem operasinya sambil jalan tadi, ya tergantung nanti yang mengkonek siapa dan sebagainya, berapa banyak. Nah, ujung-ujungnya, kalau ujung fisiknya tadi itu disebut sebagai interface. Kalau ujung dari masing-masing komunikasi ini, jalur-jalur komunikasi itu disebut sebagai soket. Jadi kita akan bisa punya banyak soket di komputer yang sama. Di perangkat saya ini, di perangkat ini juga ada banyak soket gitu. Kalau interface-nya hanya satu, saya kira ini WiFi aja gitu ya. Mungkin ya ada Bluetooth-nya gitu, tapi Ethernet-nya kan tidak ada fisiknya, kan di sini ada ini WiFi, Bluetooth. Interface-nya itu aja. Tetapi di dalamnya bisa saja terbentuk banyak soket. Jadi soket untuk mungkin menjalankan proses akses web, soket yang kita buat untuk menjalankan, untuk mengkomunikasikan mungkin video conference Zoom, ada soket yang kita, bukan kita, tapi sistem operasi di dalam device itu yang dibuat untuk mengkomunikasikan, katakan mungkin telepon ya, dan sebagainya. Jadi bisa ada banyak soket di situ, meskipun interface-nya hanya satu, interface WiFi. Nah, ya kalau perangkat yang ya satunya lagi, ya sebenarnya interface-nya tidak hanya WiFi ya, ada interface untuk jaringan 4G dan sebagainya, jaringan seluler itu kan juga membentuk interface fisik lagi. Jadi interface di perangkat ini sebenarnya ya banyak, ada interface Bluetooth, ada interface 4G-nya, ada interface WiFi, dan barangkali nanti kita bisa menggunakan koneksi OTG atau apa, lalu menancapkan interface kabel Ethernet dan sebagainya. Tapi operasionalnya akan jauh lebih banyak daripada interface itu. Jadi koneksi-koneksi yang dibuat dari satu device itu jauh lebih banyak dari jumlah interface-nya. Ya, masing-masing koneksi itu nanti akan membentuk soket-soket. Ya, sehingga kalau kita melakukan pemrograman jaringan nantinya, itu selain kita bicara tentang ID, identitas dari perangkatnya yang kita kenal dengan, kalau untuk protokol internet itu namanya IP number, nomor internet protokol, itu kita juga tambahkan ID dari konektor-konektornya, koneksi-koneksinya, ujung dari koneksi itu yang kita sebut sebagai soket. Sehingga nanti kalau kita bicara pemrograman pasti akan melibatkan dua identitas itu, satu identitas nomor IP-nya, yang kedua adalah identitas nomor soketnya.
nomor IP dan nomor soket. Baik, kita akan beralih ke terminal konsol untuk contoh pemrogramannya. Jadi ini ada dua, nanti saya buka dua terminal, dua konsol, dua shell untuk nanti kita percobaan pemrograman, itu ya, percobaan pemrograman. Nah, mungkin supaya bisa dicoba, nanti akan saya baca pelan-pelan. Saya sudah ketikkan beberapa contoh, kemudian dari contoh itu nanti ya, bisa dicoba langsung diketikkan. Ini saya kumpulkan contoh itu di folder soket. Jadi ini saya change directory ke soket. Kemudian kalau ls di sini ada beberapa filenya. Ini sebenarnya tidak banyak. Ini contoh yang pertama dan kedua. Contoh pertamanya itu kita akan bangun program yang sangat sederhana, yaitu sebuah server yang standby untuk menerima koneksi dari klien. Jadi servernya standby menerima koneksi dari klien. Apa yang dia kerjakan di server itu sederhana sekali. Dia menerima teks yang dikirim oleh klien, kemudian mengembalikan teks itu ke klien. Jadi dikembalikan begitu saja, apa yang diterima kemudian dikembalikan ke klien. Jadi ini semacam echo. Tapi dari contoh echo server ini nanti kita bisa mengembangkannya untuk keperluan yang lain. Ini contohnya, misalnya ya oke, nanti pengembangannya kita lihat setelah kita contohkan echo server itu sendiri. Saya akan gunakan pemrograman editor, mungkin nano aja untuk memperlihatkan program tadi itu, echo servernya. Jadi ini tadi ada peringatan bahwa file ini juga sedang diedit pakai VI, sehingga saya disarankan tidak mengubahnya supaya nanti tidak kacau filenya karena diedit di dua tempat. Jadi ini ada pemrograman yang menggunakan Python. Nah, Python versi 3. Ini sebenarnya versioning dari Python ini agak menyebalkan karena library yang ada yang banyak, yang sudah berkembang luar biasa saat Python booming itu Python versi 2. Tapi kemudian atas permintaan para pengguna sistem Python sendiri, mungkin ada beberapa yang kemudian diubah, dan perubahannya itu dari versi 2 ke versi 3 itu cukup banyak, sehingga ketika kita membuat software di versi 2 kemudian akan porting ke versi 3 itu effort usaha untuk membuat dia jalan di versi 3 itu cukup besar. Tapi karena setiap kali kita install Python itu by default itu Python versi 3, ya terpaksa nanti kita bicara tentang versi 3. Baik. Jadi baris pertama ini pagar pentung /usr bin environment Python 3 ini untuk memberi tahu pada Python environment-nya untuk menjalankan Python versi 3. Tapi sebenarnya ini tidak penting, tidak harus ada, tapi mungkin berguna gitu ya. Nah, ini mungkin bisa kita hapus saja. Nggak apa-apa, dihapus nggak? supaya nanti programnya sederhana. Nah, pertama kita import dulu library Python yang namanya socket. Jadi tadi sudah saya ceritakan kita menggunakan socket programming. Nah, kemudian kita definisikan, karena server kita itu bisa berjalan di istilahnya layanannya itu bisa diseterukan di berbagai macam interface, kita pilih salah satu interface. Nah, di
di setiap sistem operasi yang menjalankan internet protokol itu tersedia interface yang disebut sebagai interface loopback. Interface loopback itu adalah interface yang kita manfaatkan untuk menerima koneksi dari proses-proses yang ada di komputer yang sama. Jadi kalau interface Ethernet kan nanti koneksi dengan komputer yang ada di seberang kabelnya sana, kabel internet. Kalau kita pakai interface WiFi ya nanti dari komputer lain yang menggunakan WiFi yang sama atau komputer lain yang terkonek ke jaringan WiFi itu. Tapi kalau loopback itu kita manfaatkan untuk menerima koneksi dari proses yang ada di komputer yang sama. Makanya ini saya buat dua bus console. Ya, nanti yang satu untuk menjalankan kliennya, yang satu untuk menjalankan servernya. Jadi kita bisa nanti lihat reaksinya. Nah itu melalui interface loopback. Nah, interface loopback itu diperjanjikan menggunakan identitas nomor IP 127.0.0.1. Kalau kita lihat di internet tidak akan ada server dengan nomor IP ini. Ini khusus untuk loopback. Jadi kalau kita kontak itu dia akan mencari proses server yang ada di komputer sendiri, tidak dari luar, tidak melalui gateway, tidak melalui koneksi yang lain, tapi di komputer sendiri. Nah, server yang kita buat, Eco server ini di host kita sendiri, jadi kita beri nomor 127.0.0.1. Sebenarnya kalau di PC kita itu ada interface lain, itu kita juga bisa menggunakan nomor IP di interface yang ada di PC kita untuk percobaan itu. Ini misalnya di sini ada interface kabel. Di notebook saya ini ada interface kabel yang nanti ujung satunya itu nyolok dicolokkan ke router. Ini saya menggunakan koneksi IndiHome ya. Jadi di ujung satunya itu kabel itu di modem IndiHome-nya itu ada colokan Ethernet juga, fungsinya dicolokkan ke sana. Satunya ke notebook kita, notebook yang saya pakai ini, bukan kita, notebook saya. Jadi itu interface yang Ethernetnya. Nah di interface Ethernet itu diberi nomor dikonfigurasi dengan nomor IP 192.168.115. Ini sudah diperjanjikan dengan routernya IndiHome itu. Ini interface-nya itu. Nah kemudian tadi ada lagi satu interface namanya loopback atau LO ini. Itu nomor IP-nya 127.0.0.1. Ini yang kita pakai nanti di program kita. Kemudian ada satu interface lagi yang juga nyambung ke interface WiFi-nya IndiHome, modem IndiHome yang saya pakai. Jadi itu nomor IP-nya 192.168.114. Pokoknya ini hanya komunikasi di internal di rumah saya aja. Nah, saya bisa menggunakan 192.168.114 atau 192.168.115 untuk contoh yang tadi saya tuliskan. Jadi ini bisa 192.168.100 berapa tadi, 14 atau semacam itu. Nah, apa bedanya? Kalau kita pakai LO loopback 127.0.0.1, maka program-program yang bisa mengakses komputer ini, server yang kita buat ini hanya yang ada di komputer yang sama. Karena kalau dari komputer lain, meskipun ada sama-sama di jaringan WiFi, sama-sama menggunakan access point yang kita pakai sekarang ini, itu nomor 127.0.1-nya tidak merujuk ke 127.0.1 di PC saya ini, tetapi
akan merujuk di PC-nya masing-masing, di HP-nya masing-masing gitu. Jadi tidak akan kontak ke sini. Itu kalau saya pakai interface ini. Nah, kalau seandainya nanti server ini akan kita buat untuk bisa diakses dari PC-PC lain yang atau perangkat-perangkat lain yang ada di jaringan yang terhubung ke sini, ya kita menggunakan nomor IP interface jaringan itu nanti kan lalu bisa dihubungi gitu ya. Misalnya katakan nanti Eko ini akan saya jalankan di perangkat ini ya, perangkat mobile, itu perangkat mobile ini, maka untuk kita akan perlu menggunakan nomor IP interface yang bisa diakses dari perangkat mobilenya. Jadi untuk sementara kita pakai interface yang dari untuk diakses dari notebook ini sendiri, 1207. Ini bagaimana kita menggunakan soketnya. Nah, sekarang yang pertama kita buat soketnya dulu. Jadi di sini ada application programming interface socket di modul socket yang kita import ini. Ada function namanya socket yang di sini akan kita pakai untuk membangun socket internet yang bentuknya socket stream. Nanti socket itu ada banyak jenisnya nanti, tapi yang untuk keperluan kita itu kita menggunakan socket stream aja. Nanti bisa kita elaborate lah, nanti bisa di Google dibaca di banyak penjelasan tentang detail dari socket. Jadi kita ambil socket stream itu, kemudian di dalamnya nanti socket itu kita beri nama variabel S. Jadi di sini kita membuat ini objek programming ya, objek socket S dengan nama variabel S, ini objek socket, dan yang kemudian kita pakai untuk membuat socket itu ada di dalam host yang 127.0.1 ya, PC kita sendiri. Kemudian dia buka standby di port nomor 2001 ini portnya. Jadi ini standby-nya di port nomor 2001. Jadi kalau kita menghubungi suatu server itu kita harus tahu port standby-nya ada di mana. Nah, kadang secara universal kan sudah diperjanjikan, misalnya kalau kita mengakses port web misalnya itu buka di port nomor 80 misalnya, nomor portnya untuk standby server di situ. Tapi juga bisa di nomor lain kalau akses HTTP-nya HTTP secure itu nanti portnya bukan 80 tapi 449 atau berapa semacam itu. Nah, kemudian nanti bisa kita tengok sih sebenarnya ada di /etc services ini nomor-nomor port yang sudah diperjanjikan secara internasional. Perjanjian aja. Ini ada mungkin service tanya waktu time di port nomor 37. Itu service zaman dulu ada semacam web server namanya Gopher itu di nomor 70 web itu 80, ini HTTP itu 80, HTTPS nanti berapa ya, semacam 4 sekian itu mungkin. TPS itu yang 443 ya, saya salah tadi menyebut 449 HTTPS 443 dan seterusnya. Jadi ada banyak service yang kemudian diperjanjikan kalau kita bikin server itu kita pasang di situ nomor portnya supaya nanti kalau default itu biasanya lalu kita kadang tidak perlu menyebut nomornya. Jadi kalau tidak disebut nomornya kemudian diambil defaultnya. Default itu bahasa Indonesia apa ya? Bawaan. Nah, bawaannya di nomor itu.
meskipun kita bisa definisikan di nomor lain. Ya, jadi itu idenya. Kemudian setelah jadi, lalu port itu kita panggil fungsi listen, ya, mendengarkan gitu, menunggu kalau ada sesuatu sinyal orang menghubungi kita, menghubungi server itu. Nah, di server ini setelah nanti si soket itu ada yang menghubungi itu, ini kita pakai while true. Sebenarnya ini nanti ini nanti aja kayak gini dulu. Jadi setelah listen, setelah kita dengarkan, nanti kita jalankan begini sebenarnya. Nah, supaya terus Python itu model blockingnya itu kan pakai indent. Ini saya juga masih agak kagok gitu kan, biasanya pakai kurung kural buka tutup gitu ya. Oke, jadi ini dia terima, dengarkan ini, listen, kemudian siap untuk menerima koneksi dengan accept ini. Lalu kalau seandainya ini dia blocking ya, blocking itu artinya prosesnya berhenti di sini menunggu ada proses lain, ada klien atau somewhere gitu yang mengirimkan sinyal permintaan request. Kalau enggak ya dia berhenti di situ. Nah, kemudian kalau ada yang mengirim request, maka didapatlah ada dua. Yang pertama itu koneksinya, nomor koneksinya, kemudian addressnya. Address itu maksudnya address dari klien yang menghubungi. Nanti di dalam address itu akan muncul mungkin nomor IP-nya dari mana dan mungkin nomor portnya berapa. Karena kalau koneksi sudah terbentuk, nanti akan muncul nomor port lain yang digunakan untuk berkomunikasi selanjutnya. Karena nomor port yang standby nanti akan tetap digunakan untuk standby, siap menerima koneksi dari klien yang lain yang berbeda gitu. Nah, ini ada dua hal yang langsung dikerjakan. Yang pertama, ini menerima koneksi dari klien. Kemudian kalau lalu sinyal ini receive ya, receive itu maksudnya buka selang. Jadi ini di konnya ini koneksinya itu kan berupa selang data yang kita bisa mengirim data dengan send all ini kirim, atau receive ini menerima data dari kiriman dari seberang. Nah, kalau dari seberang itu kemudian sudah berhenti datanya, lalu break, lalu selesai prosesnya. Nah, kalau ada data yang masuk, jadi ini kan kalau tidak ada data yang masuk lalu break, selesai, servernya tewas. Kemudian tapi kalau ada yang data yang masuk kemudian dikirimkan lagi, dikembalikan lewat koneksi yang sama, makanya itu disebut echo, terima kembalikan itu kan echo gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, coba nanti kita save dulu, Ctrl X ya, kemudian kita save, lalu kita jalankan. Mungkin kita tunjukkan dulu programnya, lalu kita jalankan dengan program Python.
seperti saya sampaikan tadi, ini pada baris accept ini dia berhenti di sini. Ini berhenti untuk menunggu ada koneksi. Ini saya geser dan saya akan sebentar, ini bagaimana supaya kita bisa memperlihatkan yang kliennya. Ini kliennya, mungkin ini saya hapus saja biar tidak nambah masalah. Ini pagar itu untuk komen, jadi ini mungkin supaya nggak terlihat ruwet, bisa buang komen-komennya. Dan di klien kita akan mengkontak suatu server yang ada di 127.0.0.1. Ini kan 127.0.0.1 ini yang tadi host yang melakukan serving tadi. Kemudian di port yang 2001 ini sudah saya samakan portnya, kalau nomornya beda nanti komunikasi nggak terbentuk. Nah ini sama, ini kita ambil import soketnya tadi itu, kita ambil soket stream, kemudian kita ambil koneksi. Ya, nah pertama ini sebenarnya nanti bahasanya itu sama dengan ini, con sama dengan soket, soket dan seterusnya, ini memanggil function ini dan masuk ke variabel con. Nah variabel con ini pertama kita konekkan dulu ke server. Nah, kita konekkan ke server, kemudian kalau sukses ya ini, kemudian kita bisa kirimkan koneksinya tadi itu tulisan hello world. Ini tulisan default yang sering digunakan untuk mengawali pelajaran programming. Jadi kita kirim hello world, kemudian berikutnya itu receive. Setelah kirim receive, makanya kalau kita lihat di servernya di sini nanti urut-urutannya kan dia accept, kemudian berhenti. Nah ketika ini menerima koneksi, kemudian kirim data ini, lalu data ini akan diterima oleh server, kemudian karena ada datanya, lalu data yang diterima oleh server ini dikembalikan lagi send all melalui koneksi yang sama, kemudian dikirimkan ke klien balik, dan kemudian kliennya akan menuliskan teks receive lalu data dan decode. Nah di soket versi 3 ini, di Python versi 3 itu ada satu hal yang merupakan perbaikan dari yang versi 2. Jadi pada awalnya itu teks itu dulu lebih banyak itu menggunakan coding ASCII. Coding ASCII itu coding dari menerjemahkan huruf, karakter gitu, huruf, angka, tanda plus, minus, pagar, tanda pentung dan sebagainya, itu dikodekan ke biner. Binernya 1 byte, 8 bit, mungkin hanya 7 bit, bahkan yang 1 bit barangkali dipakai untuk Pareto, tapi hanya 1 byte ASCII. 1 byte ASCII, ASCII itu nama standar exchange, data exchange. Jadi huruf ke kode atau angka binarnya, angka binarnya yang mewakili huruf A, angka binar yang mewakili huruf B dan seterusnya, itu ada standarnya namanya ASCII. Nah kemudian berkembang kan, cara orang menulis, mengkomunikasikan data kan berkembang. Jadi karakter itu ya tidak hanya huruf, angka, lalu sesuatu yang ada di tombol-tombol mesin ketik itu.
Tapi kemudian ada karakter-karakter lain, barangkali karakter apa, emoticon gitu, karakter orang senyum, karakter orang cemberut, atau karakter macam-macam, tambahan-tambahan karakter itu. Apalagi kemudian dimungkinkan kita mengkodekan huruf-huruf yang selain huruf A, B, C, D, F dan yang biasa kita lihat di mesin ketik itu. Jadi huruf Jawa itu juga ada, itu bisa dikodekan, ada kode binary-nya, itu huruf Jawa, huruf Cina, huruf Arab, huruf buah apa saja, Korea, huruf India, huruf Bali, itu ada kodenya dan sudah distandarkan. Nah, lalu muncullah namanya UTF itu, universal apa gitu ya. Ya pokoknya itu kodenya. Nah, karena karakter yang dikodekan itu menjadi sangat banyak. Kalau kita pakai 1 byte itu kan berarti hanya sampai ke 2⁻8 itu berapa ya? Mungkin 256 atau 128 ya, 128. Kalau 2⁻3 itu 8, 2⁻4 itu 16, 2⁻5 itu 32, 2⁻6 itu 64, 2⁻7 itu 128. Mungkin kalau parity bitnya nggak dipakai untuk coding juga bisa sampai 256. Tapi kalau jumlah huruf karakter di dunia ini bisa jauh lebih banyak dari itu. Sehingga ada kode-kode yang menggunakan 2 byte. Nah, mungkin ada juga yang sampai 3 byte atau 4 byte. Misalnya ada UTF 16 atau UTF 24 atau UTF 32 apa, mungkin semacam itu. Jadi jumlah bitnya itu banyak. Nah, kalau kita salah kode, maka nanti yang dikirim sama yang diterima itu menginterpretasikannya berbeda, kodenya nanti bisa berbeda juga keluarannya. Itu misalnya huruf A besar itu mungkin kalau 1 byte-nya ya yang ASCII itu 65, yang desimalnya 65 itu mewakili huruf A misalnya. Tapi kalau nanti kodenya itu bisa berbeda, maka kodenya lalu yang diterima bisa salah. Nah, karena itu ada tambahan. Ketika kita ngirim teks, kita perlu encode dulu ini. Tapi ini tidak pakai argumen, berarti ini mungkin defaultnya ASCII. Lalu di sisi penerimaan nanti di decode itu. Nah, kalau yang di sini ini data yang diterima langsung dikirim lagi, jadi nggak penting, nggak perlu, karena nggak perlu dibaca apa-apa di sisi servernya, yang diterima langsung dikirim balik ya, dia nggak perlu mikirkan encode decode-nya. Mari kita jalankan klien ini kirim data, diterima data. Oke, kita jalankan. Nanti kita perlihatkan dulu teksnya, kemudian kita jalankan. Ya, kira-kira gitu aja. Jadi ini Python echo client, nanti dia receive echo word. Nah, ini echo word ini datang dari mana? Ya datang dari hello word-nya yang di-send oleh klien, diterima oleh server. Ini ya, diterima oleh server. Ini di sini diterima oleh server, dikirimkan oleh server, diterima balik oleh klien. Nah, ini diterima balik oleh klien si data ini, kemudian di-print-kan. Jadi keluarlah print yang di sini. Jadi hello world yang di sini datang dari yang disendkan oleh klien ini. Nah, dari sisi server sudah selesai, lalu dia berhenti. Kalau program klien ini saya jalankan lagi, dia akan mengeluarkan error
connectionnya refuse, ditolak karena memang tidak ada service, tidak ada proses yang menghandle permintaan koneksi ini. Nggak ada yang menghandle, ini sudah exit di servernya, di sini sudah exit. Nah, kita bisa kemudian mungkin tambahkan katakan semacam loop lagi itu. Jadi kita loopkan listennya itu, nanti di listen kembali, kita loopkan while true ini, kemudian listen lagi. Nah, kalau kita loopkan seperti ini, kasihnya contoh X, mari kita jalankan. Oh, maaf, sorry. Kita jalankan itemnya, lalu kita panggil lagi klien tadi itu. Maka si server akan menerima koneksi dari klien ini. Ada tulisan connected by tadi ini kan, ini di print. Ini kan ada ngeprint di sini. Nah, ini connected by, lalu address, ini kan keluar addressnya ini. Nah, ini addressnya, ini address nomor portnya DDR 42772, yang nomor port yang dapat. Nah, kemudian kalau kita ulang lagi si klien ini, dia masih bisa mengulang lagi programnya. Jadi ini datang dari while-nya tadi itu, ya, yang tadi itu. Dan koneksinya nomor port itu bisa berbeda-beda untuk mengakses servernya. Kalau servernya standby di nomor port yang sama 2001 tadi itu, tapi ketika soket baru dibentuk untuk komunikasi setelah menghubungi server di nomor yang standby tadi, itu komunikasi selanjutnya akan dipakai nomor port yang berbeda supaya si server masih tetap bisa standby di port yang sama. Ya, kira-kira itu untuk pengenalan pertama soket programming. Nah, di sini kita bisa mungkin kita coba ya, kita modifikasi sedikit. Jadi ini datanya sudah diterima, kemudian sebelum dikirim balik, kita coba katakan memanipulasi data itu, mungkin dengan ditambah yang lain. Katakan kita buat apa ya, mungkin data ini kita ubah dulu. Nah, kita decode dulu biar kembali ke bentuk string yang bisa dimanipulasi. Lalu mungkin barangkali data ini kita tambahi from client misalnya, dan kemudian kita encode untuk sebelum dikirim balik ke klien. Nah, semacam ini. Jadi nanti akan ada tambahan from client gitu ya, di receive nanti from client dan seterusnya. Oke, nanti kita coba, kita save dulu, kemudian kita jalankan servernya, lalu klien ini kita coba ya. Jadi nanti tadi ada si receive, tidak hanya receive hello world, tapi ada tambahan from client hello world, karena ini datang dari program kita. Di sini ada tambahan di sini. Nah, kita bisa
bisa kemudian berinovasi itu. Oh, berarti nanti kita bisa melakukan pengolahan gitu ya, pengolahan datanya. Misalnya ini sebentar, ini kelihatan. Oke. Pengolahan datanya mungkin nanti kalau data yang dari klien itu ada teks tertentu berupa perintah atau apa semacam itu, kita bisa lalu menjalankan function kompleks di dalam Python-nya ini untuk merespon terhadap data yang datang dari klien, lalu di server melakukan processing tertentu. Katakan mungkin data minta informasi dari general I/O yang terhubung ke IoT tertentu, kan ada datanya gitu. Nah, lalu data itu diambil lalu diserahkan ke klien misalnya, seperti itu prosesnya. Baik, saya kira itu seri yang kedua dari pemrogram itu. Nanti kita lanjutkan untuk yang seri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.